Selamat pagi kepada sang mentari, aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu, ku akan mencuci kainku. Ku cuci dan ku jemur, menghadap arah timur, kain rapi sungguh teratur, lelah letih bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanif Al-Fakih Zulkarnain. Saya Fatimah Zahra. Saya Syakila Ramazahra. Saya Desya Ola Putri. Saya Muhammad Panji Wijaya. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas bukti sejarah dari kolonialisme di Kabupaten Purwakarta, yang akan membahas tentang sejarah dari Gedung Negara. Gedung Negara Kabupaten Purwakarta yang berlokasi di alun-alun Kabupaten Purwakarta, tepatnya di pada Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Nah, di dalamnya di sini bisa dilihat bahwa arsitektur antara perpaduan antara arsitektur Jawa tradisional dan juga arsitektur Eropa. Nah, di dalam beberapa sejarawan mengatakan, ada juga yang mengatakan Gedung Negara ini sendiri dibangun pada tahun 1831. Ataupun di dalam beberapa literatur dikatakan pada tahun 1854. Nah, di dalam beberapa arsip juga dikatakan bahwa Gedung Negara ini dibangun pada tahun 1856, yang tepatnya pada pemerintahan RAA Satradiningrat yang pertama pada masa pemerintahan 1854 sampai 1863. Nah, dalam sejarahnya Gedung Negara ini sendiri sangat penting di dalam sejarah Kabupaten Purwakarta, bahwa Kabupaten Purwakarta menjadi saksi bisu dalam kolonialisme di Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan juga Subang. Karena pada saat itu ketiga kabupaten tersebut menjadi dalam satu kabupaten yang sama. Nah, Kabupaten Purwakarta yang saat ini menjadi pusat pemerintahan pada saat pemerintahan di bupati tersebut. Nah, Gedung Negara ini sendiri berhadapan langsung dengan pendopo, dan juga menurut sejarawan, Gedung Negara dan juga Gedung Pendopo ini dibangun dalam kurun waktu yang sama. Dan itulah bagaimana Gedung Negara ini sangat penting di dalam sejarah Kabupaten Purwakarta. Gedung Negara atau dalam bahasa Sunda disebut Gedong Negara. Bangunan ini berdiri kokoh di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan kondisi yang masih terawat sangat baik. Dahulu, gedung ini merupakan tempat tinggal Bupati Purwakarta yang disebut Padaleman, karena waktu itu Bupati disebut dalem oleh rakyatnya. Bangunan ini satu kesatuan dengan pendopo. Dan saya sendiri juga akan menjelaskan bahan-bahan awal pembangunan Gedung Negara Kabupaten Purwakarta, yang bahan-bahannya berasal dari alam Purwakarta, yaitu batu kali, batu merah, ubin, dan juga kaput yang berasal dari Sungai Cikao, dan kayu jati yang sebagai penopang untuk pembangunan yang berasal dari Cibungur dan Pondok Salam. Setelah pembangunan Gedung Negara selesai, pemerintah saat itu melaksanakan pesta dan segala jenis hiburan. Kemudian setelah ibu kota Kabupaten Karawang Timur, Purwakarta dipindahkan dari Purwakarta ke Subang, maka untuk kurun waktu antara 1948 sampai 1968, kedua gedung kabupaten ini pernah digunakan sebagai markas Brigade Infanteri 14 Mesa Barwang, Divisi atau Kodam Siliwangi. Setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, di mana Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang merupakan yang ibu kotanya di Subang, maka kedua gedung tersebut dihuni kembali oleh para bupati sebagai kantor bupati. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau semisalnya yang di belakangku ini ada kereta kencana? Kereta kencana ini namanya Ki Jagarasa. Ki Jagarasa itu artinya pemimpin yang selalu menjaga perasaan rakyatnya itu sendiri. Dan kereta kencana ini juga pernah dipakai untuk membawa bendera pusaka sebanyak 3 kali di acara HUT RI. HUT RI di Istana Negara di Jakarta.